Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Wina Hamidah dengan NIM 89. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Bisnis Syariah. Perbedaan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional terletak pada dasar hukum, tujuan, prinsip, dan perolehan keuntungan. Ekonomi syariah memiliki dasar hukum berupa Al-Quran dan hadis, sedangkan ekonomi konvensional mengacu pada hal yang bersifat positivity. Tujuan dari ekonomi syariah adalah mencapai tujuan yang baik dalam urusan dunia dan akhirat, sedangkan tujuan ekonomi konvensional adalah memperoleh keuntungan dan mencapai kesejahteraan dunia. Prinsip dasar ekonomi syariah adalah goal-oriented disiplin, yaitu mempelajari bagaimana cara mengalokasikan sumber daya secara maksimal, sedangkan prinsip dasar ekonomi konvensional adalah konsep scarcity, yaitu konsep yang mempelajari perilaku manusia dalam menyikapi kelangkaan. Keuntungan dalam ekonomi konvensional dikenal dengan istilah bunga, yang dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial. Sedangkan pada ekonomi syariah, keuntungannya didapatkan saat terjadi transaksi bisnis dengan akad bagi hasil. Nah, contoh praktik dari ekonomi syariah adalah bank syariah yang menyediakan berbagai jasa keuangan yang sesuai dengan syariat Islam, sedangkan praktik ekonomi konvensional adalah bank konvensional. Alur musyarakah, di mana terdapat dua orang yang memiliki kesepakatan untuk berusaha, yang modalnya berasal dari dua orang pihak tersebut. Hasil dari usaha yang dijalankan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, baik berupa laba maupun rugi. Kesepakatan tersebut ditentukan di awal perjanjian, dan besarannya dalam bentuk persentase, bukan berupa besaran. Lalu pada alur mudharabah, terjadi saat seorang sohibul mal, yaitu pihak yang memiliki dana, sepakat melakukan perjanjian dengan seorang mudharib, yaitu pihak yang memiliki tenaga untuk membangun usaha. Hasil dari usaha tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan jika untung. Namun, jika usaha mengalami kerugian, maka akan ditanggung oleh pihak sohibul mal. Namun dengan syarat bahwa kerugian tersebut tidak disebabkan karena kelalaian seorang mudharib. Perbedaan antara keduanya yaitu pada besaran kontribusi modal. Pada akad musyarakah, kedua pihak berkontribusi modal berupa dana yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Nah, sedangkan pada akad mudharabah, satu pihak memberikan modal berupa dana, sedangkan pihak lainnya berkontribusi modal berupa tenaga kerja atau tenaga untuk mengelola usaha. Selain itu, kerugian pada akad musyarakah ditanggung oleh kedua pihak yang besarannya sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian pada akad mudharabah ditanggung oleh salah satu pihak, yaitu pihak sahibul mal. Wakalah merupakan pelimpahan kuasa dari seorang muwakil kepada wakil, yaitu pihak yang menerima kuasa. Akad wakalah diterapkan dalam setiap transaksi yang dilakukan pada perbankan syariah. Misalnya pada transaksi transfer uang. Pihak nasabah sebagai muwakil akan menyerahkan kuasa kepada wakil, yaitu pihak perbankan, untuk melakukan pengiriman uang atau transfer uang kepada rekening tujuannya. Alur pelaksanaan wakalah terjadi saat seorang muwakil atau pemberi kuasa memberikan kuasanya kepada wakil atau penerima kuasa, sehingga terjadi akad atau perjanjian di antara keduanya. Kemudian, wakil akan melaksanakan tugas atau kuasa yang diberikan hingga tugas tersebut atau objek wakalah selesai dilaksanakan. Akad wakalah dapat batal karena hal-hal berikut ini. Yang pertama, apabila salah satu pihak, baik wakil atau muwakil, wafat atau gila. Yang kedua, apabila objek wakalah telah selesai dilaksanakan atau dihentikan. Yang ketiga, pemutusan akad oleh wakil dan berakhir karena hilangnya kekuasaan muwakil terhadap objek wakalah.
Dan yang keempat, pembatalan akad oleh muwakil yang diketahui oleh wakil. Lalu yang kelima, dihentikannya pekerjaan yang dimaksudkan oleh kedua pihak. Hiwalah adalah pengalihan hutang atau piutang dari pihak kreditur kepada pihak penanggung pelunasan hutang. Konsep hiwalah adalah memindahkan utang dari muhil sebagai peminjam pertama kepada pihak muhal alaih sebagai peminjam kedua. Berikut merupakan alur dari akad hiwalah. Muhal sebagai pihak pertama yang memberi hutang kepada muhil mengajukan pengalihan utang. Kemudian pihak ketiga yaitu muhal alaih yang menerima pengalihan utang. Muhal alaih akan menagih hutang kepada pihak muhil. Kemudian, muhil akan membayar utang kepada pihak muhal alaih. Utang yang dibayarkan akan kembali pada pihak muhil. Akad hiwalah dapat berakhir karena hal berikut ini. Yang pertama, kontrak hiwalah telah terjadi. Yang kedua, muhal alaih telah melaksanakan kewajibannya kepada muhal. Yang ketiga, muhal menghibahkan atau menyedekahkan harta hiwalah kepada muhal alaih dan ia menerima hibah tersebut. Lalu yang keempat, muhal alaih meninggal atau mengalami kebangkrutan. Musakoh merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana penggarap bertugas untuk merawat tanaman saja. Adapun keduanya tetap melakukan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Contoh praktik musakoh yang tidak sesuai dengan konsep syariah terjadi pada masyarakat Desa Ulak Paceh Jaya, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin. Musakoh terjadi antara pemilik kebun karet dengan petani penggarap. Pemilik kebun memiliki tanggung jawab dalam mengawasi lahan serta membiayai segala kebutuhan selama masa pengelolaan lahan. Sementara petani penggarap memiliki tanggung jawab dalam merawat dan mengelola kebun hingga menjual hasil perkebunan serta menyediakan peralatan yang dibutuhkan. Pembagian hasil disesuaikan dengan kesepakatan antara pemilik kebun dengan petani penggarap. Praktek musakoh yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan syariah Islam. Ketidaksesuaian terletak pada sigat atau akad yang dilakukan karena tidak tertulis dan dilakukan secara lisan, serta hanya berdasarkan kepercayaan. Setelah itu, yang kedua yaitu masa kerja yang tidak ditentukan jangka waktunya dan bergantung pada kemampuan petani penggarap. Selain itu, terdapat praktek kecurangan yang dilakukan oleh petani penggarap, seperti tidak memberitahukan jumlah hasil yang sebenarnya kepada pemilik kebun sehingga dapat merugikan pemilik kebun. Hal ini juga diakibatkan oleh pemilik kebun yang kurang melakukan pengawasan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.